من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-31. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma'ah, nama-nama setiap benda, kullaha, semuanya. Thumma 'aradahum 'alal malaikati, lalu kemudian Allah memperlihatkan kepada malaikat akan benda-benda tersebut. Lalu Allah berkata kepada malaikat, "Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin." Wahai para malaikat, jika kalian adalah makhluk yang benar, ambi'uni bi asma'i haula, coba beritahukan saya tentang nama-nama benda tersebut. Lalu kemudian mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Pada ayat sebelumnya kita menjelaskan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan makhluk khalifah yang saling bergantian, artinya bergenerasi, akan digantikan dengan generasi selanjutnya, maka malaikat mengatakan, "Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan melakukan kerusakan di muka bumi ini?" Allah mengatakan, "Saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memperlihatkan kepada malaikat bagaimana keutamaan manusia di atas mereka, di atas para malaikat, bahwa Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diajarkan kepada malaikat. Dan ilmu itu datang dari Allah. Ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, maguruki, tapi yang memberikan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 atau 3 orang anak atau bahkan satu kelas sama-sama belajar pada bona, pada guruna, pada batena guruna mappa guru. Kan tetapi lihat, yang ini memahami, yang ini tidak memahami, yang ini mengetahui, yang ini tidak mengetahui, yang ini menghafal, yang ini tidak menghafal, yang ini memahami sesuatu dan ini memahami berbeda dengan apa yang dipahami oleh temannya. Satu buku, satu guru, satu metode. Sebab ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala benda. Maka kita sebagai penuntut ilmu atau manusia
nareko melo kiruntu padi sengeng mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eloki lorupang Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ilmu seperti apa? Apakah kemudian seseorang mengaku-ngaku bahwa dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain dengan ilmu yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan? Nah, ini umat selenge ria senge padi sengeng yang dinamakan dengan ilmu adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana kita mencari ilmu selama ini? Lokaki makan reguru, lalu kemudian kita bawa sesuatu dengan waktu-waktu tertentu, tete dua tengah benih, dengan amalan-amalan tertentu untuk mencari dia senge padi sengengaga. Ke komondo padi sengenge bisa kita dapatkan di mana saja, bisa kita belajar di mana saja, dan ilmu ini tidak boleh disembunyi. Nareko engkau padi senge tuli disobu-sobu seditan maka dia itu padi sengenge padi senge salah. Kalau itu baik badai dipalebangi, kenapa tidak diberitahukan? Rasulullah tidak pernah menyembunyikan ilmu. Sesuatu yang memasukkan seseorang ke dalam surga dan menghindarkan dia dari neraka, maka semestinya ini disampaikan kepada semua orang. Dan itulah kemudian harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar semua umatnya ini, agar kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling banyak umatnya masuk surga. Lalu kenapa kemudian ilmu-ilmu yang diajarkan entah aga senatareka gaya harga relender itu asal disobui, berarti tanya pada disengen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang datang dari Allah malumui, begitu mudah kita pahami, begitu mudah diamalkan. Kalau ilmu itu datang dari Allah, tapi narekoi rupa disengenge pole rupa tawe, itulah ilmu yang sulit dipahami. Kemudian orang sibuk dengan perkataan, sibuk dengan cari penjelasannya dan keterangannya, padahal ternyata Al-Quran, ternyata hadis, dia apalah ide itu cuma dosa, dia apalah ide itu tamat neraka. Ungkapan-ungkapan yang kemudian potensi membuat orang bingung dan tersesat, bahkan banyak kali membuat orang itu tidak beramal nasabak dia pun letu korpa disengenge pada padana pada disenge maka dah iga sempajang, iga mas sempajang, iga disempajangi. Ini ilmu yang tidak datang dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lomona ya sempajangi maka dah Nabi tasallu kama ra'aitumuni usalli. Pada sempajako pada minta kak mas sempajang. Sekarang kita tidak bisa melihat Nabi, akan tetapi para ulama menulis di dalam kitab-kitab hadis. Maka dia orang Nabi tak apa koi mas sempajangnya jelas dan mudah kita ikuti. Akan tetapi kemudian orang mengucapkan ucapan-ucapan yang menyulitkan orang beribadah. Maka daro maloto linromo maka daro utumo nareko demis sangi asitari manna atay na puang ni majepu masia-sia nang mamandang di sini napa kesiwamu. Ungkapan yang seperti ini cenderung disalahpahami oleh orang-orang, walaupun mungkin sebagian ulama bisa meluruskan maknanya, akan tetapi ini bukan Al-Quran, ternyata Al-Quran, ternyata adana nabita. Kalau itu potensi menyesatkan dan disalahpahami orang, kesalebawan. Dua temalai setelu temas sarang. Banyak kemudian orang malas beribadah karena dia belum memahami ini. Ternyata Al-Quran, ternyata hadis, potensi membuat orang salah dalam memahami, dan memang sudah banyak menjerumuskan orang kepada pemahaman yang salah. Memahami bahwa
ia ronabita bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala ya harga nasilolong tanya akorang ternyata hadis magi sina pusing ki sapai betuan na diselebawan na manasa akorangnya manasa hadisna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dene teluka sempajat temapetu tanya akorat ternyata hadis posisi ki sapai aga betuan na aga akatana diselebawan na ditatungan ni sempajangnya atau pada majenne pada yang apa guruangnya nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aguru ki nasaba agurung ia pura napa guruangnya fang Allah subhanahu wa ta'ala rilalang akoranna makkoto panaritu nabita rilalang hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasaba ia tupat disengenge nareko dena boleh fang Allah subhanahu wa ta'ala tanya akoratannya tu hadis apalagi menyelisihi Al-Quran dan hadis saya ditandar maka dia itu pada sengenge salah nasabak aga to gulana fang Allah ta'ala napa turung iya roh akorange maka topan dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan hadisnya ya ko boleh engkau pada senge rilena akorange si bawah hadis kalau ada ilmu di luar dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dicei bate tak mapahang ritujun agama nah sebab itu agama tanya maka dah jago ki mapu ada mapasu mereka ada tanya ilmu itu semakin jernih kita hadirkan kepada orang maka itulah ilmu yang terbaik tidak dirusak dengan ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan. Sampaikan seperti apa yang Allah sampaikan, sampaikan seperti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan supaya mereka bisa merasakan jernihnya Al-Quran dan jernihnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ajana tarota-rotakiwi. Lalu kemudian kita mengajarkan ilmu takalupa ki di tasi akorange daripada makaraki daripada dabubu kita membuat penjelasan lihat Al-Quran, lihat buku, lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Bukan untuk supaya kita menjelaskan ilmu kita dianggap macam bayan pintarnya si fulan lesi pahapalanna dan seterusnya. Tidak, pahami bahwa dalam belajar dan mengajar bagaimana kita itu mengumpulkan kejernihan ilmu lalu kemudian kita memberikan kejernihan ilmu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka defang Allah subhanahu wa ta'ala qala ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukan kepada mereka tentang nama-nama yang sudah diajarkan kepadamu. Falamma amba'ahum tatkala Nabi Adam telah memberitakan kepada malaikat nama-nama benda yang telah diajarkan, qala alam aqul lakum, Allah mengatakan, bukankah saya telah mengatakan inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bahwa saya mengetahui rahasia langit dan bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan saya mengetahui apa yang kalian tampakkan, perlihatkan, dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi ilmu itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah mengatakan ambi'uhum bi asma'ihim, beritahukan mereka tentang nama-nama itu, ajarkan kepada mereka seperti yang telah saya ajarkan kepadamu. Begitu ilmu pada ia yang kelingai makotor dia peletukan seperti apa yang kita dapatkan dari Al-Quran dan hadis, seperti itu kita sampaikan. Sebab
Di dalam agama itu mengikut itu adalah keutamaan. Ballighu anni walau ayat. Nasa Nabi ta. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ballighu itu perintah. Anni dari Nabi itu adalah keutamaan dan kemuliaan. Menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau ayat, walaupun satu ayat itu adalah keringanan. Jadi di dalam beragama mengikut itu adalah kemuliaan. Sebaliknya membuat-buat perkara baru itu adalah kerusakan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan yaitu sisa lair tujuan dapat disengenna agama mereka berbeda, mereka berdebat dalam masalah paham. Ye paham naletoi, ye paham naletoi, ye paham naletoi. Mereka semua mendiskusikan paham mereka. Keda leleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pahamnya ini. Kenapa kamu mengatakan pahammu benar? Apakah Al-Quran turun untuk pemahamanmu itu, atau hadis ada untuk pemahamanmu itu, atau tidak ada? Jadi kemudian kita ini sibuk berdebat terhadap sesuatu yang entah apa yang bisa membenarkan ini dan menyalahkan itu. Ke Al-Quran makotopan itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manassa sinasana magampang dipapole, mudah dipahami dan mudah diamalkan. Kalau sulit maka bertanyalah kepada yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Jangan sibuk dengan ungkapan-ungkapan nemu iga po adawi asal tania pole dia korang melebihi nafang Allah Ta'ala. Makotopan itu pole hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asalan na TV ki pusing tabya bawan ni tasilibawan ni dito to madosa, dito tatama neraka, dito na masola pahata na rekode dipahangi. Ya po na akorang na rekode dipahangi kuni mun repipo bateta malala na rekode disengi petunjuk na pang Allah Subhanahu wa taala. Makotopan itu hadis na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patuju iro pahata ritujunna Al-Quran nafang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makkutuban natur hadis na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubna wa israfana fi amrina thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.